warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Setiawan. NIM saya 2019 53092. Saya dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah teori Sistem Manajemen Basis Data. Dan kali ini saya akan membahas tentang Database Management System. Apakah itu Database Management System? Nanti akan saya jelaskan secara rinci pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, langsung saja kita masuk ke materinya mengenai DBMS atau yang disebut dengan Database Management System. Sebelum kita masuk pada DBMS, kita harus memahami dulu mengenai konsep dari basis data. Pengertian basis data menurut Chow yaitu sebagai kumpulan informasi yang bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Lalu data itu merupakan fakta atau nilai yang tercatat atau mempresentasikan deskripsi dari suatu objek. Data juga merupakan fakta yang tercatat dan selanjutnya dilakukan pengolahan menjadi bentuk yang berguna atau bermanfaat bagi pemakainya akan membentuk apa yang disebut informasi. Jadi itu tadi pengertian data, dan kumpulan dari data-data yaitu disebut dengan informasi. Lalu selanjutnya yaitu cara konsep basis data atau database adalah kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas atau yang kita kenal sebagai file yang saling berhubungan atau memiliki relasi dengan tata cara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Basis data atau database merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan antara satu data dengan data yang lainnya. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu data dalam basis data bersifat integrate dan shared. Jadi ada dua sifat dari basis data itu sendiri. Yang pertama yaitu integrate atau bahasa Indonesianya yaitu terpadu. Integrate berarti berkas-berkas data yang ada pada basis data saling terkait atau terjadi dependensi data. Lalu yang kedua yaitu shared atau berbagi data, yaitu data yang sama dapat dipakai oleh jumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan, atau yang sering dinamakan sistem multi user. Lalu di bawah ini ada diagram suatu bangun bisnis, yaitu yang pertama yang paling atas yaitu DBMS. Di bawah DBMS itu terdapat database. Lalu di dalam database tersebut terdapat tabel-tabel, dan di dalam tabel tersebut ada field dan record. Jadi semua itu tersusun menjadi satu, lalu akan terbentuk DBMS atau Database Management System. Seperti inilah gambarannya, yaitu basis data terdiri dari file-file, ada record 1, record 2, record 3, dan record 4 yang terdiri dari berbagai field. NIP, ada field name, alamat, tanggal lahir, lalu jenis kelamin, yang nantinya akan digabung menjadi satu file yang dinamakan file pegawai, yang nanti akan disimpan dalam sistem, dan sistem itu dinamakan sistem basis data. Pengertian dari sistem basis data itu merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau SMBD. Database yang kompleks
dan disertai dengan teknik pendokumentasian dan prosedur manipulasinya akan membentuk sistem manajemen basis data atau yang kita kenal sebagai SMBD. Singkatnya, DBMS adalah database dan program untuk mengaksesnya. Lanjut. Dalam DBMS itu ada komponen-komponennya. Yang pertama yaitu ada hardware, yang kedua software sistem operasi, yang ketiga ada software pengelolaan basis data, yang keempat ada software program aplikasi, yang kelima ada basis data, dan yang keenam yaitu ada user. Dari hardware itu sendiri sebagai pendukung operasi pengolahan data seperti CPU, memori, terminal, dan sebagainya. Lalu yang kedua softwarenya, software sistem operasi ada Windows 9X, Windows 2000 atau XP, Linux, dan Unix. Untuk software pengelolaan basis data itu sendiri ada SQL, Oracle, dan lainnya. Lalu di program aplikasinya ada Visual Basic, Delphi, dan Visual Pro. Selanjutnya, basis data itu semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Ini ada gambarannya di samping. DBMS sebagai pusat, ada pengguna, ada hardware atau perangkat keras, ada data, perangkat lunak, program aplikasi, dan softwarenya. Lanjut. Basis data itu merupakan suatu peranan yang penting dalam pengolahan data menggunakan komputer. Alasannya yaitu karena sistem informasi itu merupakan komponen utama dalam menyediakan informasi. Yang kedua yaitu menentukan kualitas informasi. Informasi yang cepat, akurat, dan relevan, sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibanding dengan biaya mendapatkannya. Jadi informasinya yaitu informasi yang berbobot, yang memiliki manfaat bagi usernya atau yang menerima informasi tersebut. Selanjutnya ada penyusunan suatu database digunakan untuk mengatasi masalah-masalah pada penyusunan data, yaitu mengatasi kerangkapan atau redundansi data. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsistensi data. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keempat, menyusun format yang standar dari sebuah data. Yang kelima, penggunaan oleh banyak pemakai atau multiple user. Yang keenam, melakukan perlindungan dan pengamanan data atau data security. Yang ketujuh, menyusun integritas dan independensi data. Selanjutnya, abstraksi data. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi dari data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan interaksi antara pengguna dengan sistemnya. Dengan basis data dapat mempresentasikan pandangan yang berbeda kepada para pengguna, programmer, dan administrasinya. Di sini ada gambarannya. Contohnya yaitu ada bagian keuangan, bagian personalia, dan bagian penjualan. Ada view 1, view 2, dan view 3. Atau pandangan-pandangan yang berbeda itu disatukan dalam level konseptual, lalu akan membentuk sebuah level fisik. Level abstraksi data tersebut bisa memberikan gambaran atau pandangan mengenai arsitektur database management system atau DBMS, yang akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Jadi datanya nanti dikelola sendiri-sendiri.
Selanjutnya, database management system. Suatu sistem manajemen basis data atau SMBD atau bahasa Inggrisnya database management system, yaitu berisi kumpulan atau koleksi data yang saling berrelasi dengan set program untuk mengakses data tersebut. DBMS juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu untuk mengorganisasikan dan mengelola data dalam jumlah besar. Selanjutnya ada untuk membantu dalam melindungi data dari kerusakan yang disebabkan pengguna atau pengakses yang tidak sah. Lalu memudahkan dalam pengambilan kembali data atau data retrieve, dan untuk memudahkan dalam penggunaan atau pengaksesan data secara bersamaan. DBMS juga memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu ada kepraktisan, yaitu pengguna media penyimpan yang berukuran kecil namun padat informasi. Yang kedua ada kecepatan, yaitu mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Selanjutnya yaitu mengurangi kejenuhan, yaitu menghindari pekerjaan yang berulang-ulang dan monoton yang bisa membosankan. Lalu yaitu ada kekinian atau up to date, yaitu informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutlak dan akurat setiap saat. Itu adalah tadi manfaat dan keunggulan dari DBMS. Database dapat dinyatakan sebagai suatu sistem yang memiliki karakteristik antara lain merupakan suatu kumpulan data atau interrelated data yang disimpan bersama tanpa mengganggu satu sama lain atau membentuk kerangkapan data. Selanjutnya, kumpulan data dalam database dapat digunakan oleh sebuah program aplikasi lebih secara optimal, dan penambahan data baru, modifikasi, dan pengambilan kembali dari data dapat dilakukan dengan mudah dan terkontrol. Sedangkan lingkungan DBMS terdiri dari komponen perangkat lunak yang membentuk sistem manajemen basis data, perangkat lunak sistem yang berinteraksi dengan sistem manajemen basis data, utilitas, backloading dan backup, reorganisasi file, report generation, maupun performance monitoring. Itu tadi karakteristik dari DBMS. Lalu kita masuk ke arsitektur DBMS. Apa itu arsitektur DBMS? Arsitektur data menjadi sebuah sumber bisnis pada sebuah lingkungan basis data. Sistem informasi dibangun di sekitar sumber ini untuk membuat programmer komputer atau pengguna akhir dapat mengakses data secara fleksibel. Jadi datanya dapat diakses dengan mudah. Arsitektur data bisnis mendefinisikan bagaimana bisnis tersebut akan berkembang dan menggunakan file maupun database untuk menyimpan semua data dalam organisasi. Teknologi file dan database untuk digunakan dan setup struktur administrasi untuk mengelola sumber data. Selanjutnya, database arsitektur mengacu pada teknologi database yang mencakup database engine, database utility, alat cache, database untuk analisa dan desain, dan alat pengembangan aplikasi database. Lalu arsitektur database dibangun menggunakan format paket bahasa. Ada dua ya bahasanya, yaitu bahasa DDL dan DML. Apa itu DDL dan DML? Yang pertama akan saya jelaskan DDL atau yang disebut Data Definition Language, yang merupakan suatu paket bahasa DBMS yang berguna melakukan spesifikasi terhadap skema basis data. Contoh dari DDL itu sendiri yaitu ada create table, create index, alter table, drop view,
dan drop index. Lalu bahasa yang kedua yaitu DML atau Data Manipulation Language, yang merupakan satu paket DBMS yang memperbolehkan pemakai untuk mengakses atau memanipulasi data sebagaimana yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. Dan dengan DML kita akan mendapatkan satu, informasi yang tersimpan dalam basis data, dua, menyisipkan informasi baru dalam basis data, dan yang ketiga yaitu menghapus informasi dari tabel. DML itu sendiri memiliki dua tipe, yaitu prosedural dan non-prosedural. Prosedural DML membutuhkan pemakai untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contoh perintah DML misal insert, select, update, dan delete. Dalam bahasa query dikenal juga dengan DCL atau Data Control Language, yang merupakan bahasa pengendali data yang digunakan untuk melakukan otoritasi terhadap pengaksesan data dan mengalokasikan ruang. Contohnya yaitu ada grant, revoke, commit, dan rollback. File induk atau master feed ada dua macam, yaitu file induk acuan atau reference master feed. File induk yang rekodnya relatif statis, jarang berubah nilainya, misalnya yaitu file daftar gaji, file mata pelajaran. Dan yang kedua yaitu file induk dinamik atau dynamic master feed. File induk ini nilai dari rekod-rekodnya sering berubah atau sering dimutakhirkan, atau kita bisa menyebutnya yaitu sering diupdate lah, sebagai hasil dari suatu transaksi, misalnya file induk data barang yang setiap saat harus diupdate bila terjadi transaksi. Pada dasarnya keamanan sistem dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu ada keamanan eksternal, yang kedua ada keamanan interface, dan yang ketiga ada keamanan internal. Keamanan internal itu sendiri menyangkut keamanan komputer dari ancaman rusak fisik, dan keamanan interface yaitu berkaitan dengan identifikasi user sebelum menggunakan atau mengakses data maupun program dalam suatu komputer. Yang ketiga ada keamanan internal, yaitu keamanan yang berkaitan dengan keamanan hardware dan sistem operasi dalam menjaga sekuritas dan integrasi suatu data. Jadi datanya bisa lebih aman dan tidak bisa dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau biasanya mereka yang mencuri data. Karena adanya tiga keamanan ini, basis data menjadi lebih aman. Selanjutnya yaitu tentang teknik merancang model basis data. Dalam DBMS terdapat beberapa model basis data yang digunakan untuk menyatakan hubungan antara record-record yang ada dalam basis data, yaitu flat file atau tabular, yaitu data yang terletak di dalam tabel tunggal. Selanjutnya ada hierarchical, menggunakan pola induk anak atau parent child. Selanjutnya ada network, disebut juga DBTG, database text group, or codecil, atau conference on data system language. Yang keempat ada relational, terdiri dari tabel-tabel termonalisasi dengan field-field kunci sebagai penghubung relasional antar tabel. Sebetulnya terdapat teknik yang lebih baru dari model relasional, yaitu ada DBMS dedukatif, DBMS pakar, DBMS semantik, DBMS berorientasi objek, dan yang terakhir ada DBMS
relational universal. Yang pertama yaitu teknik normalisasi. Apa itu teknik normalisasi? Teknik normalisasi merupakan sebuah teknik relasi basis data dengan melakukan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entitas dan relasinya. Selanjutnya, untuk membentuk dalam keadaan ternormalisasi, maka perlu diketahui konsep tentang field dan ketergantungan fungsi. Setiap file memiliki kunci. File berupa satu file yang dapat mewakili record. Key atau kunci itu dalam sebuah file akan dijadikan sebagai relasi. Dibedakan menjadi ada 3. Yang pertama kunci primer, yang kedua kunci alternatif, dan yang ketiga ada kunci tamu. Selanjutnya, teknik Entity Relational Diagram atau ERD. ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data karena hal ini relatif kompleks. Dengan ERD kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Ya, di samping ini ada jenis-jenis hubungan atau relasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada relasi satu ke satu, yaitu satu entitas A hanya dapat berhubungan dengan satu entitas B. Yang kedua ada satu ke banyak atau banyak ke satu, yaitu entitas A dapat berhubungan dengan sejumlah entitas B atau sebaliknya. Dan yang ketiga ada banyak ke banyak, yaitu entitasnya bisa berhubungan dengan sejumlah entitas B. Ini gambarnya seperti ini. Sistem berorientasi objek. Pendekatan berorientasi objek atau object-oriented approach merupakan pendekatan suatu metodologi atau cara yang diambil dari filsafat dunia nyata yang diterapkan pada teknologi informasi. Merupakan suatu pola pikir yang diterapkan menyeluruh tentang bagaimana kita memandang sesuatu, baik sudut pandang pengguna, pengembangan, ataupun pengelola teknologi. Lalu ada keunggulan. Keunggulan pendekatan berorientasi objek adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuntun penggunaan ulang atau reuse. Yang kedua, mempermudah dalam memelihara. Yang ketiga, lebih mudah diadaptasi dan diskala menjadi sistem yang lebih besar. Jadi keunggulannya yaitu bisa lebih mudah diolah atau dikembangkan lagi. Konsep dan karakteristik objek. Konsep dasar tentang objek adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek. Objek mempresentasikan sebuah entitas baik secara fisik, konsep, ataupun secara perangkat lunak. Lalu ada kelas, yaitu abstrak dari sebuah objek. Dan yang ketiga ada atribut atau nama-nama properti. Lalu ada operasi, yaitu implementasi dari layanan yang dapat diminta dari sebuah objek. Yang selanjutnya ada antarmuka atau polimorfisme, adalah sebuah antarmuka yang menutupi bagian-bagian detail di dalamnya. Lalu ada komponen. Komponen ini hampir tidak tergantung pada apapun dan merupakan bagian yang dapat diganti-ganti dari sebuah sistem. Selanjutnya ada paket, dalam mekanisme yang bertujuan umum untuk mengorganisasikan elemen-elemen ke dalam sebuah grup. Lalu ada subsistem, adalah pemodelan elemen yang mempunyai tata bahasa dari paket. Selanjutnya, semua itu memiliki keterhubungan, menyediakan cara-cara berkomunikasi antar objek. Ada beberapa cara keterhubungan antar objek, yaitu ada asosiasi, asosiasi agregasi, asosiasi komposisi, dependensi, generalisasi, dan realisasi.
Dependensi itu merupakan keterhubungan yang menampilkan hubungan antara pengguna dengan penyedia. Lalu generalisasi adalah keterhubungan membuat khusus ataupun umum, di mana elemen-elemen jadi lebih khusus. Yang selanjutnya ada realisasi, keterhubungan secara tata bahasa antara dua klasifikasi. Dan agregasi yaitu asosiasi khusus yang secara kuat memodelkan seluruh bagian dari asosiasi antara hubungan satu bagian kelas secara keseluruhan. Lalu ada komposisi, adalah bentuk keterhubungan agregasi yang lebih kuat lagi kepemilikannya. Lalu sistem berorientasi objek memiliki karakteristik atau prinsip dasarnya. Yang pertama, prinsip abstraksi atau kemampuan manusia untuk mengenali keserupaan di antara objek-objek, situasi, atau prosesnya di dunia nyata, serta keputusan untuk berkonsentrasi pada keserupaan tersebut. Lalu ada pengkapsulan atau encapsulation, merupakan pengemasan atau pembungkusan beberapa item ke dalam satu unit. Lalu ada modularitas, adalah memecah sesuatu yang kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dikendalikan atau diatur. Lalu ada polymorphism, adalah kemampuan untuk memperoleh beberapa bentuk. Dan hierarki yang terakhir atau pewarisan adalah urutan atau aturan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti struktur pohon. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai DBMS atau Database Management System. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.